Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kimberly Natali dan aku merupakan bagian dari School Troopers. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas bagaimana cara membuat resume yang baik dan benar untuk berbagai macam tujuan. Karena sebenarnya banyak banget nih kebingungan di masyarakat tentang perbedaan resume dan juga CV. Terus bagaimana sih sebenarnya membuat resume yang baik dan benar? Apakah harus ATS friendly atau bisa colorful seperti yang banyak beredar di media sosial, contohnya di TikTok. Nah, di sini aku bakal membedahnya. Jadi, keep on watching ya. Jadi di sini untuk mempermudah kalian untuk mengerti dan juga untuk memahami bagaimana cara membuat resume yang baik dan benar, di sini aku udah buat PPT. Jadi ada 6 agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang pengertian resume, terus hal yang perlu kita lakukan sebelum membuat resume, format yang baik, lalu kita praktik membuatnya. Yang kelima, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat membuat, dan yang keenam adalah hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat resume. Kita masuk kepada bagian pertama, yaitu pengertian resume versus CV, karena banyak yang bingung apakah resume dan CV itu sama atau berbeda gitu. Jadi ini bakal kita bahas. Pertama kita bahas dulu nih pengertian dari CV. Oke, jadi CV ini sebenarnya merupakan riwayat hidup nih. Jadi benar-benar perjalanan kita semenjak kita lahir ke dunia sampai akhirnya kita di masa itu sedang membuat CV-nya. Biasanya karena ini merupakan riwayat hidup, jumlah halamannya ini lebih dari 2 karena kan panjang ya riwayat hidup seseorang. Lalu biasanya dijelaskan secara detail dan terperinci, dan juga dijelaskan secara kronologis, tidak boleh tidak kronologis karena itu akan membingungkan pembaca. Dan juga biasanya CV ini dipakai untuk tujuan akademis gitu, bisa untuk beasiswa ke luar negeri atau mungkin bisa untuk tujuan akademis lainnya. Intinya, CV ini merupakan sebuah dokumen detail yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. Sedangkan resume itu merupakan dokumen yang lebih singkat daripada CV. Kenapa? Karena sebenarnya konten atau isinya sama, cuman bedanya kalau CV benar-benar menceritakan riwayat hidup kita. Keseluruhannya benar-benar diceritakan secara rinci, tetapi kalau resume, riwayat hidup kita atau perjalanan, prestasi, pengalaman kita hanya dituliskan jika sesuai dengan posisi atau tujuan yang sedang kita tuju. Misalnya tujuan kita beasiswa ke luar negeri jurusan ilmu sejarah, kita bisa tulis pengalaman kita yang berkaitan dengan sejarah, lalu prestasi-prestasi kita juga yang relevan gitu. Dan juga resume ini tidak harus kronologis, dan biasanya resume cocok untuk beasiswa, melamar pekerjaan, atau kesempatan lainnya. Jadi udah cukup jelas ya perbedaan antara CV dan juga resume. Selanjutnya kita masuk ke bagian hal yang perlu kita lakukan sebelum membuat resume. Jadi kan sebenarnya resume ini merupakan sebuah dokumen kita yang menjadi nilai plus atau nilai tambah bagi diri kita sendiri di mata instansi atau lembaga yang kita tuju. Untuk itu kita tuh harus mengerti terlebih dahulu siapa diri kita. Kenapa? Karena balik tadi bahwa resume ini isinya sebenarnya adalah hal-hal pengalaman kita, apa yang kita suka. Untuk itu, untuk mengetahui siapa diri kita, yang pertama nih, kita bisa membuat daftar rinci per kategori yang relevan. Contohnya kita memiliki pengalaman organisasi, pengalaman kepemimpinan, kemampuan seni, kita rinci ini kira-kira pengalaman organisasi kita apa aja, misalnya OSIS atau MPK, terus misalnya masuk BEM, dan berbagai macam organisasi lainnya. Jadi pastikan kita rinci dengan terperinci. Yang kedua, kita buat daftar hobi dan minat kita, karena dengan begitu kita akan lebih mengetahui apa minat kita, dan mungkin saat kita mencari tahu siapa diri kita, akhirnya kita menyadari bahwa ternyata posisi yang kita tuju ini tidak sesuai dengan passion dan juga minat kita. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui sebenarnya, dan juga kita harus find out kira-kira keterampilan utama apa sih yang pernah kita lakukan dan kita miliki. Contohnya dari pengalaman organisasi, pengalaman kepemimpinan, kemampuan seni, dan lain-lain, ternyata hal yang paling menonjol atau kemampuan utama dari diri aku adalah leadership. Maka dari itu aku akan mengembangkannya dan menjadikan highlight dari resume atau CV yang aku buat. Yang kedua, kita harus doing research. Nah, doing research ini contohnya nih ya. Yang pertama, kita bisa cari tahu informasi mengenai perusahaan atau organisasi yang kamu tuju. Kita bisa cari tahu sejarahnya, organisasinya, value-nya, sehingga kita bisa tahu kira-kira instansi ini tuh mencari sosok yang seperti apa. Dengan kita mengetahuinya, kita bisa menuliskannya dalam resume atau CV yang kita punya. Yang kedua, pelajari bidang yang dituju. Setelah mengetahui value-nya,
kita harus tahu nih kira-kira apa sih bidang yang paling dibutuhkan dan kalian mau melamar di bidang apa. Pastikan kalian mengasah terus diri kalian pada bidang tersebut. Dan yang terakhir, kita harus mencari kosakata yang relevan dan kuat untuk mendeskripsikan diri. Terkadang kita sudah membuat resume yang bagus, CV-nya juga bagus, tetapi kata-kata yang kita gunakan untuk mendeskripsikan diri itu kurang pas dan kurang powerful, sehingga akhirnya CV atau resume kita hanya menjadi angin lalu saja di perusahaan. Oke, itu tadi bagian kedua. Sekarang kita langsung move ke bagian ketiga, yaitu format resume yang baik. Jadi sebenarnya untuk format resume yang baik itu cukup simple ya, cuman ada 6, karena balik lagi tadi resume adalah dokumen yang singkat dan biasanya tuh kurang dari 2 halaman, maksimal banget 2 halaman. Jadi struktur yang pertama, kita harus ada informasi diri. Dan perlu diingat bahwa untuk resume, informasi dirinya tuh hanya ada 4. Yang pertama, nama, nomor telepon, alamat, dan juga email. Selain itu tidak diperlukan. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Untuk resume, kita cukup memasukkan 2 pendidikan terakhir. Jadi contohnya saat ini kita baru lulus kuliah. Kita tinggal masukin aja 2 pendidikan kita yang terakhir, yaitu kuliah dan juga SMA. Tidak perlu SMP, tidak perlu SD, tidak perlu TK. Karena sebenarnya hal seperti itu tidak terlalu dilihat. Oke? Yang ketiga, yaitu pengalaman profesional. Jadi contohnya nih, ada pengalaman organisasi, magang, relawan. Contohnya kita masih SMA atau masih kuliah, belum punya pengalaman kerja profesional, kita bisa masukin pengalaman organisasi, contohnya OSIS, MPK. Dan juga kita bisa masukin pengalaman kita sebagai volunteer. Yang keempat, kita bisa juga memasukkan penghargaan yang relevan. Contohnya prestasi juara 1 nasional atau juara 1 provinsi. Yang kelima, kita juga bisa memasukkan kemampuan utama yang relevan. Contohnya, mau daftar beasiswa untuk sekolah di Inggris. Nah, kita harus menuliskan kalau kita ini memiliki kemampuan untuk berbahasa asing. Dan yang keenam, ini sebenarnya bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak, tetapi lebih baik kalau ada, yaitu referensi. Jadi referensi ini sebenarnya adalah pihak atau individu yang bisa memvalidasi apa yang kita tulis di resume. Jadi contohnya nih, di kemampuan atau di pengalaman profesional kita nggak ada bukti atau sertifikatnya. Sehingga bisa jadi dikira apa yang kita tulis ini merupakan hal spekulasi atau fiktif bagi lembaga yang kita tuju. Dengan adanya referensi atau pihak atau lembaga berwenang yang bisa memvalidasi atau orang yang kita percayai, akhirnya lembaga tempat kita melamar percaya dan akhirnya menambah poin plus juga untuk resume kita. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu praktik membuat resume. Di sini aku udah punya contoh resume. Jadi resume itu yang pertama, strukturnya adalah kita menuliskan judulnya. Sebenarnya ini bukan judul, tapi kalau misalkan kalian lihat dari perawakan, dia ini seperti judul ya, tapi ini bukan judul. Maksudnya dia ditulis di tengah, di bold juga, dan ukurannya lebih besar dibandingkan tulisan yang lain. Ini adalah nama kita, first name, last name gitu kan. Nah, di bawahnya nama nih, misalnya contohnya Kimberly Natali, di bawahnya nama aku, tuliskan alamat kalian, nomor telepon kalian, dan juga email yang bisa dituju. Nah, untuk LinkedIn ini sebenarnya kalau mau kalian masukin boleh, nggak mau kalian masukin juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih baik saran aku tidak usah dimasukkan. Lalu, kita masuk ke struktur kedua. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kalian ini sudah bekerja secara profesional dalam jangka waktu yang cukup lama, jangan jadikan education sebagai struktur pertama kalian, tapi kalian bisa ganti dengan pengalaman bekerja. Tetapi karena di sini aku memposisikan diri aku misalnya sebagai seseorang individu yang baru lulus kuliah. Nah, di sini aku bakal menaruh education di barisan yang pertama. Jadi untuk di education pastinya kalian tulis nama universitas atau nama sekolah kalian, tulis juga lokasinya dan juga kalian nih masuk di universitas atau sekolah itu dari tahun berapa dan lulus di tahun berapa. Jangan lupa dijabarkan juga dengan jurusan, lalu pencapaian kalian bisa dimasukin IPK-nya. Nah, sebenarnya kalau IPK ini, kalau misalkan IPK kalian bagus, kalian boleh masukin. Tapi kalau kalian merasa itu jelek, nggak apa-apa nggak dimasukin. Karena sejatinya resume maupun CV itu kan merupakan sebuah dokumen formal yang menjual. Jadi masukkan segala sesuatu yang menjual. Kalau kalian merasa tidak menjual, jangan dimasukkan. Kecuali memang ada persyaratan yang mengharuskan hal-hal tersebut dimasukkan walaupun tidak menjual. Yang kedua, kalian juga harus menuliskan apa yang sudah kalian pelajari, skill-skill apa yang sudah kalian dapat gitu. Ingat ya, cuma 2 tahun pendidikan terakhir. Makanya tadi itu cuma ada 2. Nah, berikutnya di sini ada leadership and work experience. Nah, untuk work experience juga ditulis nama kantornya, lalu jabatan kalian,
lokasinya, dan dari tahun berapa sampai tahun berapa kalian bekerja di perusahaan ini. Dan jangan lupa juga, ini perlu diingat, masukkan juga dampak atau kontribusi kalian di dalam perusahaan. Jadi di dalam membuat resume maupun CV, jangan pernah hanya masukkan nama prestasinya atau hanya dimasukkan nama sekolah atau nama universitas, ya jangan ya, tapi kita tuliskan juga kontribusi kita ataupun penghargaan dan juga apa yang kita pelajari di tempat tersebut. Kita masuk ke bagian yang kelima, tapi sebelum itu aku mau menjelaskan sedikit. Kalau di contoh dari aku ini kan memang ternyata cuma ada 2 struktur, tetapi kalian bisa nih masukin misalnya kayak penghargaan kalian atau kemampuan yang relevan dengan format yang sama seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu kesalahan yang sering terjadi saat membuat resume. Kesalahan yang pertama ini yang paling sering banget kita alami ya. Jadi kita mencantumkan hal-hal yang berbau subjektivitas seperti ini: jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, status, lalu juga kita mencantumkan foto. Sebenarnya hal-hal ini nggak perlu karena ini menggiring ke arah subjektivitas. Yang dibutuhkan instansi ataupun lembaga atau perusahaan adalah skill kita dan juga pengalaman kita. Untuk itu, hal-hal yang berbau subjektivitas ini tidak harus dimasukkan. Misalnya juga akun sosial media itu tidak harus, karena dengan begitu para orang-orang yang mengecek resume kalian itu bisa menciptakan atau mendapatkan suatu stigma. Contohnya aja nih ya, misalnya, wah TB kamu katakan misalnya tinggi, terus badan kamu lumayan kurus, itu kan suka ada stigma ya, katanya kalau orang tinggi kurus nih lelet atau seperti apa, itu kan stigma yang bersebaran di masyarakat. Nah, untuk itu kita kurangilah yang berbau-bau subjektivitas seperti itu, karena nyatanya memang masih banyak stigma-stigma seperti itu di masyarakat. Yang kedua, mereka kebanyakan itu mencantumkan penilaian subjektif terhadap keahlian yang dimiliki. Ini tidak boleh, karena kenapa? Penilaian ini kan subjektif dari diri kita sendiri, tidak ada yang bisa memvalidasi. Jadi kesannya ini adalah fiktif belaka. Untuk itu lebih baik ada referensi ya, seperti yang tadi aku bilang, yaitu pihak yang bisa memvalidasi. Lalu berikutnya biasanya menggunakan akronim dan singkatan tidak lazim, contohnya kayak AutoCAD, ArchiCAD. Mungkin banyak yang nggak tahu nih apa sih CAD gitu kan. Lebih baik jika ingin menggunakan akronim diberikan penjelasannya. Misalnya, lulusan UI, kalian bisa tulis Universitas Indonesia. Kalau kalian studi abroad kan bisa aja orang-orang luar sana belum tahu nih UI itu apa gitu kan. Lalu yang keempat, mencantumkan seluruh riwayat pendidikan. Nah ini juga salah, karena seharusnya hanya 2 pendidikan terakhir ya di dalam resume. Kecuali jika diminta. Nah jika diminta boleh kalian masukkan. Yang kelima yaitu menuliskan posisi atau jabatan tanpa menjelaskan capaian saat memegang posisi tersebut. Jadi banyak ya yang cuma nulis nih pengalaman kerja jadi kasir marketing tahunnya. Itu salah, kalian harus tuliskan kontribusi dan pencapaian yang bisa kalian berikan kepada perusahaan, karena itu akan menambah nilai positif. Nah lalu kadang-kadang ada juga kesalahan dalam penggunaan dan pengejaran bahasa, misalnya typo. Terus CV atau resume terlalu panjang. Ini maksudnya resume terlalu panjang, karena kalau CV kan memang harus panjang. Terus juga kadang-kadang resume atau CV-nya ini tidak black and white. Nah ini salah ya, karena CV itu atau resume itu adalah dokumen formal, jadi emang harus hitam putih. Jangan menggunakan warna-warna yang bahkan bisa membuat CV itu tampak lebih jelek. Tulisannya misalkan jadi nggak jelas karena terlalu banyak warna, jadi pusing. Dan akhirnya mengurangi esensi dari CV itu dokumen formal. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat resume. Jadi yang pertama kita harus keep it real. Karena pastinya resume itu merupakan salah satu riwayat hidup kita juga yang dipersingkat sesuai tujuan. Jadi janganlah kalian berbohong, karena jika nantinya kalian diterima pun ternyata kalian gak cocok dengan jabatan itu atau dengan posisi itu, akhirnya kalian keluar dan malah menyia-nyiakan. Jadi haruslah membuat dengan sesuai fakta. Yang kedua, sesuaikan dengan tujuan dan perbarui secara berkala. Jadi misalnya nih, aku sekarang pas SMA buat resume. Aku SMA tahun 2022. Terus selesai kuliah aku mau daftar kerja nih, misalkan udah 2027 gitu ya. Itu kan udah gak relevan ya dengan keadaan aku pada waktu nanti aku mau bekerja dengan keadaan aku baru lulus SMA. Jadi memang kita harus perbarui secara berkala. Yang ketiga, make it looks good. Jadi pastikan CV-nya itu rapi, terstruktur dengan baik, dapat dibaca dengan jelas, dan pastinya isinya juga baik, sesuai dengan tips-tips yang udah aku beritahukan tadi. Dan harus dipastikan tidak ada kesalahan, bahkan typo sekecil apapun itu bisa mengurangi penilaian kalian di mata lembaga atau instansi yang kalian tuju.
Lalu juga gunakan kata kunci yang sesuai dengan bidang yang dituju. Jadi kadang-kadang perusahaan saking banyaknya CV atau resume yang masuk, mereka tuh hanya cara menyortirnya hanya menerima resume atau CV yang mengandung keyword tertentu. Misalnya kayak mencari di bagian HRD, mereka mencari mungkin yang ada keyword bimbingan konseling atau yang ada keyword lainnya gitu kan. Nah, untuk itu kalian harus pelajari nih kira-kira bidang atau jurusan yang kalian tuju ini sesuai nggak? Atau apa sih kira-kira keyword yang diperlukan gitu. Nah, terus abis itu kita harus cantumkan dalam bentuk poin agar mudah dipahami. Karena kalau kita dalam bentuk paragraf, itu udah melenceng ya dari struktur dan juga bentuk CV dan resume yang seharusnya. Dan pastikan CV dan juga resume dicek oleh orang ketiga yang dapat dipercaya, bahkan bisa memvalidasinya. Dengan begitu, dia bisa memberikan saran dan juga kritik masukan untuk memperbaiki CV dan juga resume kalian. Itu dia pembahasan untuk CV dan juga resume. Terima kasih atas perhatiannya. Aku harap teman-teman semua yang mungkin lagi kesulitan atau lagi mau membuat resume atau CV, jadi lebih mudah dengan adanya video ini dan juga lebih bermanfaat. Semoga tujuan kalian untuk membuat resume ini dapat tercapai. Terima kasih. Bye-bye.